wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan, salam sejahtera. Pada pagi hari ini kita, saya hormati rekan dari Humas, rekan-rekan wartawan. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan rekan-rekan. Pagi ini kita akan rilis berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana pengadaan peralatan praktek utama atau DAK fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Ini anggarannya dana pusat, yaitu dana alokasi khusus DAK. Baik, dasar hukumnya adalah ada laporan polisi yang kita buat pada tanggal ini, baru satu laporan polisi yang kita tetapkan hari ini, yang sudah kita tetapkan tersangka ya. Itu ada laporan polisi LPA 26 bulan 10 tanggal 7 Oktober 2024. Kemudian ada surat perintah penyidikan, terus ada SPDP yang sudah kita kirim ke kejaksaan, di mana kronologi dari kejadian ini, di mana bulan Maret 2021 dari Dinas PLT Kadisdik mengajukan dana DAK ke Kementerian Pendidikan. Dan kemudian pendidikan dalam rangka untuk dana DAK sebesar 180 miliar. Ini termasuk dana SMK, terus dana juga dari SMK. Nah, yang SMA itu ada 51 miliar, kemudian yang DAK khusus untuk SMK ada 122 miliar lebih. Nah, kemudian setelah dapat dana tersebut, itulah yang kita sidik sekarang, dana yang SMK yang 122 miliar, bukan yang SMA ya. Ini yang kita lakukan penyidikan adalah kasus yang 122, sekian miliar. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 90 saksi, kemudian ada ahli yang sudah kita periksa, kemudian ada melakukan penyitaan dokumen sebanyak 500-an lebih item dokumen, dan kita sudah melakukan penyitaan uang sebanyak, rekan-rekan bisa lihat, 6,074.211.000. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian ke depan kita akan melakukan penyidikan terhadap 3 laporan polisi lagi, di samping 1 laporan polisi yang sudah kita tetapkan tersangka. Di mana modus operandi perbuatan dilakukan oleh tersangka, yaitu dengan adanya dana 122 miliar lebih ini, ada kesepakatan antara, di sini ada pertemuan terlebih dahulu, kesepakatan fee sebesar 17% antara PPK dengan pihak penyedia jasa, yaitu dan melalui broker. Ada broker yang mempertemukan antara penyedia jasa dan PPK, pihak dinas. Kemudian ada di sini juga markup harga dari modus operandinya. Kemudian ada kualitas barang. Jadi kemarin sih kita sudah melakukan manggil ahli dari ITS ya. ITS kita ambil, kita cek sampel barang yang ada di SMK yang ada di Provinsi Jambi. Ternyata semua barang yang dia adakan itu tidak bisa dipakai, tidak layak pakai. Jadi dari pengadaan 2021 sampai sekarang belum pernah dipakai barang-barang yang diadakan tersebut untuk praktek anak-anak SMK. Nah, jadi itu yang modus-modus yang dilakukan para tersangka. Kemudian ada banyak perbuatan melawan hukum sehingga kita berani melakukan proses penyidikan dan penetapan tersangka, yaitu dengan pelanggaran terhadap Perpres nomor 16, kemudian peraturan Permendikbudristek, banyak lagi, ada 6 pelanggaran hukum. Kemudian dari perhitungan kerugian negara
kita sudah minta ke BPK audit, kemarin sudah keluar hasil audit investigasi dari pihak BPK, di mana hasil perhitungannya total kerugian negara yaitu 21 miliar 892.252.403 rupiah. Jadi 22 miliar 8 kerugian negara, di mana ada beberapa perusahaan yang menimbulkan kerugian negara tersebut yang sudah dari hasil perhitungan. Nah, saat ini kita sudah menangani 4 LP laporan polisi. Laporan polisi tersebut baru 1 laporan polisi yang prosesnya kita sudah tetapkan tersangka. Yang 3 masih dalam proses penyidikan untuk mencari tersangka lain. 1 yaitu tersangkanya inisialnya ZH, ini menjabat pada saat itu selaku PPK di Dinas tahun 2021. Kemudian kita sudah menetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5 ayat 2 junto, pasal 18 pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ancaman hukumannya ada yang 4 tahun sampai 20 tahun, paling sedikit 4 tahun, paling tinggi 20 tahun, pasal 2-nya, kemudian pasal 3-nya 1 sampai 20 tahun, kemudian pasal 5-nya paling sedikit 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun dengan